Baik, kembali dalam diskusi kami di pagi hari ini, saya langsung ke Bang Riza. Bang Riza, jadi kan kalau misalnya satu persatu ini dirangkul, kemudian kita melihat ini berhasil, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan iming-iming misal gitu, ada posisi menteri. Berarti kan jatah dari masing-masing partai yang sebenarnya dari awal sudah bersama Pak Prabowo berkurang dong Bang, dengan gara-gara ada yang baru dirangkul ini. Ya, kita lihatlah nanti ya, apakah jatah partai bertambah, berkurang, atau tetap seperti formula sebelumnya. Saya sendiri tidak tahu ya. Siapa saja yang jadi menteri, saya pribadi juga tidak tahu. Hanya ya beliau sendiri yang tahulah. Dan Pak Dasko yang diminta menghubungi orang-orang tersebut satu persatu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nanti siapapun yang ditunjuk atau di kementerian apa-apa bisa memberikan kontribusi terbaiknya lah bagi pengabdian dan pembangunan bangsa dan negara. Itu mungkin harapan kita semua ya. Masyarakat menunggu siapa-siapa yang duduk. Saya pribadi meyakini bahwa siapapun nanti yang ditunjuk insya Allah orang-orang yang baiklah, yang jujur, yang amanah, yang memiliki kemampuan atau kapabilitas dan dapat bekerja sama dengan Pak Prabowo, orang-orang yang loyal, setia pada bangsa dan negara, dan mengabdikan, mengorbankan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah orang-orang yang seperti itulah nanti yang akan ditunjuk oleh beliau. Oke, Bang Riza, Pak Prabowo kan maunya kan ini kita langsung tancap gas begitu ya, setelah nanti dilantik tidak terlalu banyak proses lah begitu. Apakah tapi dengan konsep nomenklatur yang banyak ini, kemudian untuk merangkul pihak-pihak yang baru ini, apakah tetap bisa tancap gas atau masih butuh adaptasi nanti, Bang Riza? Ya tentu beliau orangnya ingin cepat ya, ingin cepat. Jadi karakternya kan beliau ini ingin cepat. Beliau ingin semua ya mengerahkan, ya, menggerakkan sumber daya yang dimiliki secara serius, secara sungguh-sungguh, disiplin, terencana dengan baik, mengejar goal atau target yang ingin dicapai dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Itu memang karakter beliau. Jadi tidak salah begitu, Bang Riza, ya? Beliau ingin cepat bahwa bangsa ini harus segera lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih bangkit lagi untuk dapat memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi, dan pembangunan semuanya bisa dibangun dan berbagai masalah bisa diatasi. Itulah sifat dan karakter beliau yang saya kira kita semua tahu, dan kita berharap semua itu dapat segera tercapai dan terpenuhi. Oke, Bang Rey, kan jatahnya kan jadi berkurang ya Bang? Berarti dengan orang-orang yang baru dirangkul, dengan iming-iming tadi menteri lah atau kepala badan lah begitu kan. Ini nggak bikin gejolak atau riak baru jadinya? Padahal awalnya pengen tancap gas gitu. Enggak juga, karena kan asumsi dengan koalisi Pak Prabowo yang asli itu kan 34. Makanya kan ditambah sekarang, kalau nggak 44, 46. Artinya bagi mereka yang masuk akan mengisi 10 atau 12 jumlah kementerian yang baru. Itu asumsi loh ya. Sehingga dengan begitu tidak perlu ada perasaan bahwa target saya terkurangi dan sebagainya gitu. Misalnya Golkar kan tetap ngotot 6, saya kira dia akan dapat 6 itu. PAN ngotot misalnya yang keempat, mungkin dia akan dapat. Gerindra mungkin yang kelima. Dan kalau itu kita total kan artinya 34 itu masih terpenuhi. Dengan penambahan-penambahan ya? Dengan koalisi aslinya Pak Prabowo. Nah dengan penambahan ini ya masuk di 10 atau 12 itu. Nah kalau cuma 3 partai politik yang masuk kan lebih dari cukup 12 itu. Berarti kan sekarang kan hitungannya seharusnya naik turun lagi nggak sih Bang? Kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi dan juga mengurangi porsi yang seharusnya bisa dapat akhirnya jadi berkurang? Enggak, karena ada 12 yang kosong tuan. Saya katakan 34 itu kan. Kalau yang baru datang ini mintanya lebih? Enggak, selebih-lebihnya mereka kan paling hebat tuh dapat 2. Paling hebat 2? Paling hebat tuh dapat 2, selebih-lebihnya mereka. Yang ikut asli aja belum tentu dapat 2. Misalnya PBB dapat berapa? Belum tentu dapat 2 loh kan.
Jadi kalau sangat mungkin kalau mereka mendapatkannya paling hebat tuh 2 lah. Jadi seharusnya nggak ada riak baru Bang ya? Wamen. Kalau dari aspek itu nggak ada riak, itulah makanya kenapa jumlah kabinet ini ditambah gitu loh, Bah. Kalau dibuat 3-4 ya berarti mereka harus berbagi, yang besar dikurangi gitu ya, karena masuk pendatang baru. Tapi solusinya dibuat oleh Pak Prabowo itu tidak mengurangi jatah yang sebelumnya, tapi menambah kursi kabinet. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil atau transisinya mulus? Transisinya mulus, dong anak presiden kok. Adaptasinya butuh lama nggak ya? Itu. Nah pertanyaannya, dalam konteks itu ya makanya kan kita dikenalkan dengan istilah efisien dan efektif gitu. Efektif itu bermula dari efisien. Ini jelas nggak efisien. Kalau membengkak begitu ya jelas bukan efisien. Yang jadi masalah Pak Prabowo itu nanti akan lebih banyak waktunya untuk ngurusin 46 ya kan, anggota kabinet dengan segala macam perspektifnya, dengan segala macam kelakuannya, macam-macam dan seterusnya gitu. Kemarin sih Pak Prabowo udah mengatakan jangan kirim orang yang nyari duit deh di kementerian gitu. Yang sebetulnya itu nggak perlu diungkapkan oleh Pak Prabowo, tinggal Pak Prabowo menyeleksi sendiri. Tapi ungkapan itu menyeratkan kepada kita, setidaknya kepada saya, bahwa Pak Prabowo tidak cukup mampu untuk mengeliminir. Tapi jangan pesimistis dulu lah, Bang. Kita lihat tanggal 20 nanti ketika akhirnya pun nanti diumumkan, ya mudah-mudahan. Lebih baik saya mulai dengan pesimis hasilnya optimis daripada saya mulai optimis hasilnya pesimis. Oke deh. Bang Rey, tapi terima kasih ya. Karena durasinya sedikit sekali. Terima kasih Bang Rey atas waktunya. Bang Riza, terima kasih atas bergabungnya juga dan partisipasinya di pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bang Rey juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.